Rumah yang kayak gini kalau kalian cari barunya harganya udah pasti di atas 10M. Cuma yang kali ini kita mau kasih lihat kalian harganya cuma 7,35M. View-nya udah hadap ke pool lagi. Mau lihat nggak rumahnya kayak apa? Ikut aku yuk. Di depannya ini udah ada carport yang muat 2 mobil. Dan di belakangnya masih ada garasi yang bisa ditambahin buat 1 mobil lagi buat kalian. Nah, atasnya itu udah ada kanopi. Bahan besinya ini dari besi hollow dan atasnya udah ditutup sama alderon. Jadi udah oke banget nih ya. Terus masih ada LED lagi di atasnya, jadi manis banget. Terus untuk pintu garasinya ini udah dari Wina nih teman-teman. Jadi udah top of the line-nya deh ya kalau udah masalah pintu garasi. Gak cuma itu aja, di area sini masih ada batu alam yang ditaruh di sini, jadi kesannya itu rumahnya manis banget. Gak cuma sampai di situ, di area depannya itu masih ada area teras yang udah dilapis sama granit, dan ini granitnya itu granit kasar. Jadi nggak akan licin nih kalau kena air. Kalau aku sih jadi kalian, mungkin area ini aku bisa jadiin kayak tempat-tempat ngopi gitu. Terus aku tutupin lagi pakai kanopi, aku taruh kursi, sama aku taruh meja. Jadi sore-sore atau pagi-pagi kalian mau ngopi-ngopi santai atau ngeteh, enak banget nih. Buat kalian yang udah gak sabar lihat dalam rumahnya, kita cek yuk. Hai, welcome! Rumah ini sudah full furnish ya, jadi enak banget dan rumah ini juga didesain oleh interior design. Kita masuk ke rumah langsung ada satu area guest room yang di depannya ini masih ada satu jendela, jadi kalian gak usah khawatir guest room kalian ini gelap ya. Coba kita masuk ke area sini. Nah ini tuh kita akan masuk ke area family room dan juga kitchen, tapi lucunya ya, ini tuh dibikin satu partisi. Aku suka banget nih sama motifnya juga. Fun fact yang harus kalian tahu, kenapa sih sebenarnya harus dibuat partisi seperti ini? Ya, again ya, sebenarnya ini tuh preference, tapi dibikin partisi kayak gini tuh untuk menambah privasinya kamu di dalam rumah. Supaya ketika ada guest masuk, nggak langsung kelihatan nih kalian punya area family room dan juga dapurnya. Nah, family roomnya ini besar banget ya. Nah, kalau kalian mau pasang TV yang gede banget pun masih bisa. Karena rumah ini sudah didesain oleh interior design, jadi penataannya ini udah bagus banget sampai ada LED-nya pun semua lengkap. Dan pemilihan warnanya juga enak banget ya. Dia kasih sentuhan warm gitu. Jadi pas masuk ke rumah kayaknya kelihatan rumahnya itu mewah dan juga elegan. Rumah ini untuk lantainya sudah pakai granit, ukurannya 80x80. Nah, ini tuh sebenarnya ada satu pintunya hidden nih, ngumpet tuh ya. Pas kita buka, isinya itu ternyata kamar tidur. Nah, di lantai 1 karena sudah punya kamar tidur yang sudah full set dengan lemari, terus udah ada dipannya juga, meja rias, pokoknya all in lengkap banget. Bisa digunain untuk sebagai kamar orang tua atau kalau kamar tamu juga bisa. Tapi kalau misalkan orang tuanya nggak tinggal bareng, tamu juga jarang berkunjung, bisa juga dijadiin sebagai kamar anak. Nah, hidden door-nya nggak cuma sampai di situ nih, ini tuh ada hidden door kedua. Kalau ditutup kayak ngumpet gitu ya. Pas kita masuk, ternyata ini itu kamar mandi. Sanitarinya semuanya sudah lengkap. Kalau kamu beli rumah ini, enak banget karena sudah dapat 7 unit AC dan juga 3 water heater. Sampai situ aja hidden door-nya? Enggak, masih ada lagi. Nah, di bagian sini nih, ini bukanya agak-agak susah ya, sebentar. Ya, nah, ada lagi hidden door-nya. Nggak cuma satu, kayaknya ada beberapa. Dah, banyak ya. Dan menurut aku, owner sebelumnya nih kayaknya perfeksionis dan suka kerapihan gitu ya. Biasanya, ini kan di bawah tangga biasanya tuh storage room kosong, dibikin pintu buka tutup doang gitu kan. Tapi, sama ownernya itu didesain supaya ada kayak semacam drawer gitu. Jadi kalau naruh barang nggak sembarangan dan tetap rapi. Ini ide yang sangat bagus. Teman-teman yang mungkin lagi mau renovasi rumah, kayak gini nih bisa dijadiin ide. Aku mau jalan ke dapur, coba deh lihat sini. Wah, ini sih buat ibu-ibu yang hobi masak, udah pasti puas banget. Aku aja ya, aku tuh sebenarnya hobi masak guys. Aku senang banget ngeliat dapurnya. Lihat tuh. Kitchen setnya udah full dan dibikin satu lemari yang transparan kayak gini. Kalau aku bisa dijadiin buat taro-taro koleksi panci aku yang lucu-lucu itu, atau bisa juga dijadiin buat naruh makanan-makanan atau bahan makanan ya. Nah, di sebelah sini
kitchennya buat motong-motong gitu ya. Terus di sebelah sini ada sinknya. Lalu biasanya orang-orang zaman sekarang itu bikinnya kitchen plus island. Tapi kalau yang ini dia bikin namanya peninsula. One thing yang kita pelajari hal baru ya, ini tuh namanya peninsula teman-teman. Kenapa disebutnya peninsula? Apa bedanya sama island? Kalau island biasanya itu terpisah antara kitchen dan juga island. Gak nyambung ya. Tapi kalau peninsula dia itu connecting. Nah, hasil connectingannya ini, peninsulanya ini bisa ditaruh kompor. Dan juga ada exhaustnya juga. Dan di bawahnya masih banyak drawer, ada tempat penyimpanan gas. Pokoknya ini kitchen setnya udah lengkap banget. Terus dibikin juga drawer yang kayak gini nih. Ini tuh sebenarnya buat naruh-naruh bumbu, terus perbawang-bawangan juga kayaknya bisa. Ini sih udah enak banget dan rapi banget. Karena si kitchennya ini kan berhadapan langsung sama family room. Gak enak dong kalau berantakan. Disediain juga buat microwave sama oven. Wah ini sih ownernya udah pengertian banget ya. Kita masuk ke satu pintu, isinya ini ada tangga yang mengarah ke atas untuk kamar mandi asisten rumah tangga. Lalu ada satu powder room, ada juga space untuk taruh kulkas kecil. Biasanya udah mulai dipisahin nih untuk sayur-sayuran gitu yang dari pasar, dari supermarket taruhnya di belakang. Buat makanan-makanan yang udah jadi supaya bersih di kulkas depan. Ada juga dapur kotornya. Sudah enak banget ya. Nah, di sebelah sini langsung connecting sama dining area yang bisa mencakup 8 family members. Ini sih kursinya juga mewah, elegan. Aku sih suka ya pemilihan warnanya. Dari tadi sebelum syuting ini dimulai, aku tuh kayak duduk membayangkan gimana ya kalau aku tinggal di rumah ini. Dan rasanya tuh kayak, wah kayaknya bakal nyaman banget kalau tinggal di sini. Dengan desain seperti ini juga udah enak. Lalu ada satu sliding door, ini sebenarnya ditutup buka gitu ya. Ternyata mengarah ke area outdoor space. Wah ini sih outdoor space-nya juga enak. Dan ini pinter banget. Ownernya itu pakein rumput sintetis. Karena kalau pakai rumput asli berarti kan bawahnya tanah ya. Jadi kalau hujan itu tuh berantakan dan kotor ke semuanya. Apalagi bagian atasnya ini tuh nggak didak, jadi open space. Open space ini nih bagus banget untuk perputaran udara dan juga cahayanya yang mensupport seisi rumah. Bagus ya. Ini enak banget nih. Teman-teman penasaran nggak lantai 2-nya kayak apa? Ikut aku ya. Nah, sebelum naik lantai 2, aku mau kasih lihat kalian bagian tangganya nih guys. Kenapa? Karena ini motifnya sudah granite tile warna hitam, elegan banget, senada dengan bagian anak tangga di sini. Udah gitu, pencahayaan di bagian tangga itu nice banget karena masih dapat cahaya dari jendela di belakang sana. Sudah high ceiling. Udah gitu di bagian kirinya ini, kalian bisa lihat sudah ada bagian lampu yang bikin ketika kalian naik tangga ketika malam hari itu nggak akan gelap. Ya, menarik kan? Yuk kita lanjut ke atas ya. Nah, ini lantai 2-nya nih guys. Wow, ini areanya gede nih di sini. Bisa kalian fungsikan sebagai living room yang kedua. Area main-main anak atau ruang santai lainnya. Udah gitu, pencahayaannya nih bagus. Jadi sebenarnya nggak perlu AC nih guys di sini. Kenapa? Karena ada area balkon di belakang yang bikin sirkulasi cahaya dan udara nih nice banget. Ini kalian atau bisa fungsikan juga sebagai area duduk-duduk santai sambil berjemur di pagi hari. Nah, kita lanjut ke kamar tidur anaknya yang pertama ya guys. Nah, ini ukurannya masih oke banget. Muat satu anak dewasa, masih nyaman ya guys di sini. Nah, kasih lihat kalian kamar tidur anak yang keduanya. Nah, ini udah lebih komplit lagi nih guys. Wow, kalian bisa lihat nih. Sudah wardrobe interior design, dapat bagian ranjang di sini. Wardrobe di bagian dinding sudah dapat juga. Udah gitu, ada jendela di pojok kanan atas. Ini cocok banget untuk kalian yang nggak begitu suka terlalu lamanya AC ya guys di sini. Karena bisa dibuka untuk cahaya dan sirkulasi udara yang bagus. Lanjut. Nggak lupa juga ada area kamar mandi di sini untuk sharing 2 kamar tidur yang tadi ya guys. Nah, kita lihat yuk ke bagian favorit rumah ini, yaitu kamar tidur utamanya. Nah, aku udah masuk nih guys kamar tidur utamanya. Ini aku agak bingung nih, mau bahas kiri apa kanan dulu karena saking lebarnya. Ya udah, aku bahas dulu ke kalian bagian tempat tidurnya nih. Ya, kalian bisa lihat di sini, ini sekat-sekat kayunya nih cakep loh. Ini bikin rumahnya, kamarnya jadi berasa adem banget. Udah dapat interior design, lemari-lemari kecil di sini yang fungsinya bisa kalian fungsikan sebagai macam-macam nih guys. Nah, lanjut kita ke bagian kamar mandinya. Nah, aku nggak sabar nih kasih lihat kalian nih.
Wah ya, sudah muat wardrobe seperti ini. Interior design juga bagus banget. Kalau kalian yang punya banyak baju-baju atau tas, kalian bisa simpen di sini. Pasti muat nih guys. Udah gitu, aduh. Ini karya kamar mandi utamanya di dalam. Dapat area shower, area toilet, dan yang paling penting punya jacuzzi sendiri nih guys. Ini enak banget nih. Kalian bisa bayangin ya, kalian bisa ngapain aja di sini sambil berendam-berendam, bubble-bubble. Itu oke banget. Gimana? Nice banget kan ruang utamanya? Yuk, kita lanjut ya. Udah keliling-keliling rumah ini dan menurut aku rumah ini bagus banget. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Buat kalian yang masih butuh detailnya, kalian boleh cek di description box kita. Dan tungguin video-video menarik dari kita, dari aku Paulus. Aku Ratu Santo. Aku Antonio Andri. Bye!